Masya Allah luar biasa kalau salawatan. Saya tapi kalau lagi settingan begini saya pengen nyanyi lagi saya. Barakallahu lakum. Sabar ya. Kasian Siti Lisa. Iya, iya. Masa dapatnya yang duda? Makasih. Harusnya adalah pejaka ya. Iya. Makasih banyak Siti Lisa. Sama-sama, Ustadz Mas Maulana Adi. makasih Iya. banyak. Ustadz nggak mau duduk. Perasaan saya tosin ya. Iya, iya. Ya udah sini aja. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Buat Indonesia bagian tengah dan timur, hari ini kita bahas tentang apa? Kita membahas tentang tema menikah antara gengsi atau ibadah. Karena banyak orang yang menikah itu karena memang cuma karena memuaskan gengsinya. Apalagi tadi kan sudah dibahas oleh Habib Muhammad Betul. sama Ustadz Ahmad Khan. Ahmad Khan. Tentang persoalan tentang Pernikahan, itu. betapa mulianya begitu pernikahan, sangat Kemuliaan disunahkan oleh nikah. Rasulullah, Allah sangat ridho, Nikah Allah adalah sangat sunnah senang. Allah ridho. Kemudian tadi Ustadz Ahmad Khan, jangan karena gengsi. Betul. Menikahlah karena Allah. Dan tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol juga dengan bintang tamu kita yang hadir hari ini, ada Siti Lisa di studio. Tepuk tangan dong Bu buat bintang tamu kita nih, Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih, Ustadz Maulana, kita lanjut pembahasan kita. Pembahasan kita bicara masalah tentang pernikahan ini antara gengsi atau ibadah. Ya. Ya, nah kita sering dengar katanya kalau menikah itu bisa mendapatkan pahala. Ada Nah, emang pahalanya. sebenarnya seberapa besar sih pahala yang bisa kita dapatkan dengan kita menikah? Iya. Sayang banget kalau sampai kita nggak nikah ya. Iya. Ya silakan Ustadz, mohon izin waktunya silakan. Apa tadi? Sayang banget. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang pahala daripada menikah. Menikah itu melengkapi agama. Karena separuh dari agama adalah menikah. Pelaksanaannya adalah setelahnya. Mohon maaf kepada semuanya. Orang yang belum menikah baru separuh agama. Baru separuh. Artinya betapa pentingnya yang namanya menikah. Karena menikah itu sekali lagi menjaga kehormatan. Jamaah. Mau masuk surga? Jaga dua. Apaan Ustadz? Antara ini, jaga kehormatan. Siapa yang bisa menjaga kehormatan, selamatlah dia. Ingat, sendaguronya suami istri bukanlah perbuatan yang sia-sia. Karena sendaguronya itu dinilai pahala. Ini buat anak milenial yang lagi nonton. Sayang waktu dihabiskan berdua-duaan jadi dosa. Tapi kalau jadi suami istri berdua-duaan jadi pahala. Kalau bergandengan tangan yang tidak muhrimnya masih pacaran yang namanya sekarang namanya pacaran itu dosa. Tapi ketika suami istri berpegangannya adalah pahala. Pahala loh. Bahkan makanya waktu alhamdulillah almarhumah selama kami menikah 10 tahun 5 bulan. Kalau kami tidur selalu berpegangan tangan. Tidak pernah pisah tangan kami. Karena 4 anak kami di tengah. Kalau saya tidak pegang tangannya jatuh saya dari ranjang. Jamaah. Bersama pasangan termasuk sedekah. 1, 2, 3. Bahkan sebaik-baik sedekah adalah ketika kita memberi nafkah kepada keluarga. Ibu kalau masak kepada untuk suami, untuk keluarga, itu 1000 kali lipat dibanding memberi makan orang. Iya, sedekah kepada jihad, fisabilillah, sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada, mohon maaf, memerdekakan budak. Tapi ketika kita bersedekah untuk keluarga, itu jauh lebih besar daripada sedekah di jalan Allah, sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada para budak. Artinya apa? Artinya memerdekakan. Artinya apa? Begitu besarnya pahala kalau kita bersedekah kepada keluarga. Makasih banyak tadi Habib tadi sudah bahas tentang persoalan masalah pahala pernikahan, kemuliaan orang menikah. 2 rakaat orang menikah sama pahalanya 70 kali sholat. Wih Masya Allah. Luar Jadi biasa. sayang kalau belum Menikah. Kalau duda gimana tuh Bib? Duda itu Iya. tidak boleh mm, tinggal lama. Puas. Anda puas.
dalam kitab Qurayatul Uyun ya disebutkan ya 70 kali lipat dibandingkan salatnya orang yang sudah menikah dengan salat yang belum menikah. Maka 70 kali salatnya orang yang belum menikah baru sama dengan salatnya orang yang sudah menikah. Sangat disayangkan. Sangat. Kalau wanita gimana? Kalau wanita aman karena dinikahi. Yang kita bahas ini laki-laki. Ini kayaknya serangan balik pada saya ya. Dengan menikah, adanya saling nasihat menasihati. Ada nasihat menasihati, ada yang saling mengingatkan. Itulah hebatnya kalau orang sudah menikah. Ada pahala tersendiri, dakwah yang tersendiri, dakwah yang sangat dekat. Karena mendakwai orang yang dicintai. Mohon maaf kepada semuanya. Jangan pandang remeh yang namanya menikah. Karena menikah itu adalah banyak pahala di dalamnya, banyak kemuliaan di dalamnya, banyak manfaat di dalamnya. Bahkan melahirkan kebaikan, silaturahmi yang terpanjang, ibadah yang terlama adalah menikah. Kalau orang puasa mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau ibadah haji, ya saya rasa sejam 2 jam. 3 hari lah 4 hari kalau haji. Kalau umrah sejam 2 jam. Betul. Tawaf, sa'i, tahallul selesai. Tapi kalau menikah itu luar biasa. Makanya tidak dibenarkan orang berkata saya menikah kamu sampai tahun sekian. Tidak bisa. Nggak boleh. Jadi menikah itu tidak boleh pakai target berapa lama. Tidak bisa. Karena menikah itu selama-lamanya. Nikahnya makanya karena Allah dulu nih. Dan harus diniatkan untuk sampai ke akhirat. Amin, Masya Allah. Karena menikah itu luar biasa kemuliaannya, ibadah yang terlama. Makanya terima kasih banyak kepada semuanya yang bisa menegakkan yang namanya hukum syariat. Masya Allah. Kenapa? Makanya para imam-imam itu yang menikahkan besar pahalanya. Masya Allah. Siapa yang menikahkan orang bisa dapat pahala 1 gunung. Alhamdulillah, saya mau coba cari jodoh buat teman saya. Masya Allah. Siapa tahu saya dapat pahala 1 gunung. Ustadz jazakallah khair atas tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini luar biasa ya, begitu utamanya kemuliaan orang menikah. Sampai-sampai setengah dari agama itu adalah menikah. Tapi saya nggak tahu, sekali lagi saya mau nanya nih, maaf nih, kalau buat duda gimana itu ya? Belum genap lagi dong berarti Ustadz. Ya Allah, ya Allah. Nanti kita bahas ya nanti ya di segmen yang berikutnya. Sekarang saya kasih kesempatan dulu nih buat bintang tamu lagi. Lisa, ada yang mau ditanya kah? Silakan. Iya, ini mau ditanyain sama Pak Ustadz. Boleh. Ustadz yang mana nih? Ustadz Ahmad. Boleh. Iya Pak Ustadz. Jadi zaman sekarang ini kan sering banget, apalagi saya tuh sering banget ditanyain kapan nikah gitu ya. Sama kayak Pak Ustadz Maulana, kapan nikah lagi. Amin. Sabar ya. Masalahnya mohon maaf kepada semua yang lagi nonton. Rasulullah meninggal istrinya 2 tahun. 2 tahun. Bahkan riwayat mengatakan 6 tahun. Ustadz mau berapa lama? Tunggu anak-anak gede. Kalau saya menikah cuma kebahagiaan buat saya. Belum tentu anak bahagia. Sebentar Pak, ini kan yang mau ditanyakan bukan Bapak yang bertanya sebenarnya. Ini bintang tamu kita, bukan diajak curhat. Ntar dulu ya Pak ya. Kasih tanya, ayo Lisa tanya lagi. Silakan. Ini kok jadi ajak curhat sih? Lisa nanya dulu. Ayo. Iya. Jadi orang yang nanyain itu kan belum tahu kita tuh udah siap apa belum untuk nikah gitu kan. Jadi gimana kita memastikan diri kita sendiri kalau kita itu udah siap nikah bukan karena gengsi atau memaksakan diri. Jadi memastikan sebenarnya kapan kita siap untuk menikah bukan karena gengsi. Nah Ustadz Ahmad Khan mau izin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang daripada sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghadun lil basar wa ahsanul lil faraj faman lam yastati fa ali bisawm fa innalahu wija. Hai para pemuda, kata Rasulullah, apabila kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menjaga pandangan mata daripada melihat yang haram dan menjaga kemaluan daripada berbuat zina. Dan siapa orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah memperbanyak puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai daripada kemaksiatan dan dosa. Nah, ulama menjelaskan makna kemampuan di dalam menikah itu terbagi menjadi 2.
Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalimat ba'ah di sini maknanya adalah al-jima. Dia punya kemampuan untuk memberikan nafkah batin kepada calon istrinya. Dan pendapat yang kedua, mu'anun nikah, yaitu kemampuan untuk memberi di dalam segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan nikah. Contoh modal untuk nikah, biaya menikah, dan juga ya di dalam urusan rumah tangga, maka itu perlu yang namanya biaya. Maka Masya itu Allah. harus ada modalnya. Maka kalau sudah punya 2 modal ini, buru-buru menikah. Buru-buru menikah. Jangan ditunda. Kenapa? Karena kalau menunda di dalam urusan menikah, dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bahwasanya lam ara lil mutahabaini mithla nikah. Tidak ada penyakit yang mana obatnya itu lebih manjur dari 2 orang yang saling mencintai kecuali menikah. Masya Allah. Dari Ustadz Maulana ada ditambahkan? Ada 5 yang dimaksud maafan. Tadi ada 2 kan, aku Iya. literatur apa? Apa tuh? Ya itu literatur, ya. Literatur tentang maafan itu, mohon maaf, bukan masalah ekonominya sebenarnya. Yang pertama adalah ilmu. Kalau orang menikah harus kaya dulu, kasihan orang miskin tidak menikah. Iya. Bener ya? Langsung teriak semua bener gitu. Jangan, nanti ada rumah, nanti ada mobil. Waduh, enggak nikah-nikah kau itu. Yang pertama harus ada ilmu. Yang kedua mau bertanggung jawab. Karena makanya kalau ada menikah, selamat menempuh hidup baru. Kenapa dikatakan selamat menempuh hidup baru? Karena kehidupan manusia yang pertama hidup ditanggung orang tua. Kemudian setelah menikah makanya hidupnya berubah menjadi hidup menanggung. Siap menanggung enggak? Itu yang kedua. Iya. Yang ketiga, siap memperoleh anak. Jangan menikah lalu tidak mau menerima anak. Harusnya terima anak. Harus punya. Yang keempat ada namanya siap perasaan Psikologis. ya itulah. Itu. Dan yang kelima, mohon maaf, siap agama. Siap ibadahnya. Karena kenapa? Menikah adalah bahagian daripada ibadah. Dan menikah itu sendiri adalah ibadah. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau tadi 5 itu udah ada syaratnya, kalau bisa menikah. Jadi kalau misalnya masih bisa tahan, kalau nggak tahan puasa ya. Masih tahan nggak kira-kira nih? Tahan banget. Kalau nggak tahan puasa. Masalahnya teman saya ada yang banyak puasa mulu kayaknya. Ini Masya Allah luar biasa. Dulu saya waktu di Jakarta, sisa di Makassar, saya puasa Senin Kamis. Sekarang? Sekarang puasa tiap hari. Ini Masya Allah. Makasih banyak Lisa atas Sama-sama, penjelasannya. Mas Mudah-mudahan Fadli. bermanfaat buat semuanya ya. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih. Zaman sekarang kan banyak orang yang pengen terkesan wah ya menikah nih. Kalau bisa berlomba-lomba ngadain pesta pernikahan yang mewah, yang megah, yang sampai diliput sama semuanya pernikahannya. Nah ini bagaimana nih dengan orang-orang yang suka bermewahan dalam pernikahan? Apakah diperbolehkan kita bermewahan dalam pesta pernikahan atau walimah? Kita minta penjelasan kembali dari guru kita Habib Muhammad. Mohon izin waktunya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau ditanyakan boleh atau tidak kita bermewah-mewahan dalam walimah. Ada satu hadis Ibu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Nabi mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan, makanan walimatul ars. Kenapa dikatakan seburuk-buruknya makanan kalau mengundangnya hanya lil aghniya wa yatrukul masakin. Undangnya mewah-mewahan, tapi khusus buat orang kaya-kaya saja yang datang. Orang miskin, artinya orang miskin ditinggalkan. Kalau kita misal mewah, banyak ngundang orang dengan niat sedekah, semua orang dikasih, boleh. Tidak masalah. Tapi yang masalah sombong-sombongan, orang susah, orang miskin, orang fakir ditinggalkan. Tapi orang-orang kaya mereka undang. Maka ini dalil lisan Rasul yang mengatakan syarrut ta'am. Maka dikatakan seburuk-buruk makanan walimah. Kalau ngundang acara walimah hanya buat orang kaya saja yang miskin ditinggalkan. Makanya untuk melakukan hal itu hindarkan sudah. Makanya tadi yang saya katakan tadi yang Nabi Isa tadi dimasukkan semuanya ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa sebenarnya? Kita lihat fadilah, kemuliaan daripada akdun nikah. Jadi di dalam pernikahan jangan sampai kita dikatakan oleh Rasul seburuk-buruk makanan. Lihat orang nikah. Ulama itu mengatakan orang lagi nikah
itu tatanazzal fihil malaika. Orang lagi nikah tuh malaikat semua diturunkan sama Allah. Barokah. Sampai dikatakan oleh ulama orang lagi akdun nikah itu yang berdoa, yang belum dapat jodoh. Berdoa. Lagi akdun nikah, yang belum dapat jodoh, berdoa. Sebab kenapa? Itu tatanazzal fihil malaikat, turun malaikat bawa catatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Kenapa? Ulama mengatakan kalau pernikahan yang dihindarkan di dalamnya sesuatu yang haram, tidak dicampurkan sesuatu gengsi, tidak dicampurkan sesuatu kesombongan, orang berdoa dalam akdun nikah tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya jadi yang belum dapat jodoh berdoa supaya bisa dapat jodoh. Jadi jangan kita rusak, kita sudah keluar uang kita banyak keluar, sudah mengundang orang banyak, tapi tidak diterima sedekah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diawali dengan sesuatu yang sombong. Makanya syurga itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga, apa yang Allah katakan kepada syurga? Anti haramun lil mutakabbir. Syurga ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada syurga, "Kau wahai syurga, aku haramkan bagi orang yang banyak gengsinya atau punya sifat sombong." Jadi pengen semua orang tahu tidak masalah. Apa sih fadilahnya walimah? Supaya keluarga, orang luar, tetangga, semua teman-teman tahu, oh kita sudah menikah. Supaya orang-orang tahu nih apa sih fadilahnya atau kemuliaan daripada walimah itu. Sedekah pertama, kita mengatakan sedekah, kemudian kita kasih tahu orang-orang, oh fulan bin fulan sudah menikah, keluarga itu sudah melanjutkan pernikahan. Tapi bukan pernikahan yang dimulai atau dengan dicampur adukan dengan sesuatu yang sombong atau dengan yang gengsi. Nah, seperti itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan keluarga kita semua dapat rezeki bisa nikah. Amin. Dan nikah yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatkannya luruskan dulu niatnya. Jadi berbicara masalah pernikahan mengundang walimah ini yang pertama niatnya adalah sedekah. Yang kedua adalah menghindari dari fitnah. Jadi mengundang semua keluarga, saudara, tetangga biar dia tahu bahwa dia ini sudah menikah. I'lan, kata Nabi i'lan. Jadi mengumumkan supaya orang tahu. Biar orang tahu. Jadi besok dia jalan berdua gandengan tangan gak timbul jadi fitnah. Masalah. Betul. Ini Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair. Makasih banyak Bib atas penjelasannya ya. Ilmu banget buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Ahmad Khan dan juga Ustadz Maulana. Kira-kira tentang apa? Pastinya bikin penasaran terus nih temanya nih. Atau subtemanya luar biasa. Pokoknya jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh